Kerajaan Islam di Papua. Kerajaan Islam di Papua sering disebut dengan petuanan kerajaan Islam kecil di Raja Ampat. Fakta dan Kaimana merupakan hasil proses akulturasi kebudayaan Papua dan kebudayaan Maluku yang berlangsung selama berabad-abad. Banyak petunjuk, baik dokumentasi maupun lisan, yang membuktikan bahwa Islam bukan agama baru di Papua. Menurut catatan Rosmaida Sinaga dalam buku Masa Kuasa Belanda di Papua tahun 1898 sampai 1962, pada abad ke-16, Sultan-Sultan Maluku telah menanamkan pengaruh di wilayah barat Pulau New Guinea yang di Kepulauan Raja Ampat yang meliputi Pulau Waigeo, Salawati, Misol, dan Waigama. Raja Waigama dan Raja Misoof di bawah kekuasaan Sultan Bacan, sedangkan Pulau Waigeo dan Pulau Safawati menjadi rebutan Sultan Ternate dan Tidore. Persaingan antara kedua kesultanan itu berdampak pada perluasan dua kesultanan tersebut. Sultan Ternate melebarkan kekuasaannya ke Sulawesi dan pulau-pulau di sebelah barat Halmahera, sedangkan Tidore melebarkan kekuasaannya hingga ke Seran Timur, New Guinea bagian barat, dan semua pulau di antara New Guinea dan Halmahera. Jelas Rosmaida. Menurut catatan ada 9 kerajaan Islam di Papua: Kerajaan Waigeo, Kerajaan Misool, Kerajaan Salawati, Kerajaan Sailolof, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Rumbati, Kerajaan Kowai, Kerajaan Aiduma, Kerajaan Kaimana. Menurut sejarawan, ke-9 kerajaan ini tidak lepas dari 3 kerajaan Islam di Maluku, yaitu Ternate, Tidore, dan Bacan, yang kesemuanya merupakan kerajaan yang berpengaruh di Nusantara. Namun, hingga kini belum ada satu kesepakatan di antara para sejarawan tentang kapan dan bagaimana pastinya Islam masuk ke tanah Papua. Secara umum, sejarawan sepakat bahwa Islam lebih dahulu datang ke tanah Papua daripada agama Kristen. Kepulauan Raja Ampat merupakan mata rantai penting dalam pelayaran niaga antara Kesultanan Tidore dan Papua. Sumber daya utama daerah ini adalah sagu yang didatangkan ke Tidore. Apabila penduduk kurang sagu, produk-produk penting secara ekonomi dari daerah ini adalah teripang dan penyu. Peninggalan jejak Islam di tanah Papua. Letak Papua yang strategis menjadikan wilayah ini pada masa lampau menjadi perhatian dunia barat maupun para pedagang lokal Nusantara sendiri. Daerah ini kaya akan barang galian atau tambang yang tak ternilai harganya dan kekayaan rempah-rempah. Sehingga di daerah ini salah satu bukti autentik keberadaan Islam di tanah Papua yang masih terpelihara rapi adalah Masjid Patim Burak. Masyarakat setempat mengenal masjid ini sebagai Masjid Tua Patim Burak, jadi incaran para pedagang. Selain bukti-bukti masjid seperti Masjid Patim Burak, Masjid Tunas Gain di Pulau Tunas Gain, Masjid Tubir Seram di Pulau Tubir Seram, selain bukti-bukti masjid tersebut, di Desa Darembang Kampung Lama juga terdapat peninggalan arkeologis berupa tiang-tiang kayu yang dicat.